warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح صاحب المؤلف الإمام السيد محمد بن علوي المالكي، وإلى أرواح جميع مشايخنا. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وعلي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, kata al-muhaddis Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki di dalam kitab beliau, yaitu kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Kata Sayyid Muhammad Abuya al-Maliki, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha suci, yang maha mulia, khassa hadhil ummata bi khasaisi wa syarrafaha bi mazaya. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi, kata yang maliki nih, umat Islam dengan beberapa karakteristik khusus, dan juga Allah menganugerahi dengan beberapa keistimewaan. Di umat Islam ini memang Allah berikan beberapa keistimewaan, beberapa keunggulan daripada umat-umat yang lain. Minha man faradat bihi anil umamis sabiqah. Di antara keistimewaan tersebut ada yang memang umat Islam itu tersendiri, arti dia dong yang punya tuh. Dan umat-umat terdahulu mereka tidak memiliki.
falam yusyarikha fihi musyarikun walam yunafisha munafisun. Enggak ada umat-umat yang lain beliau menandingi atau mengikutinya, artinya ikut serta dalam keistimewaan tersebut. Wa minha ma syarakaha fihi ghairuha, dan di antara keistimewaan tersebut ada yang memang umat-umat terdahulu ikut serta juga, artinya Allah berikan juga. Walakinnaha mutamayyizatun anhum bil kamal wa tamam, tapi tetap umat Islam diberikan keistimewaan yang lebih indah, yang lebih cakep. Jadinya hadirin jamaah majlis taklim, umat Islam itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang pertama itu memang Allah berikan sengaja untuk umat Nabi Muhammad. Arti dia doang yang punya tuh. Yang kedua, kemuliaan ini, keistimewaan ini dimiliki juga sama umat-umat terdahulu. Tapi ada catatan, tetap umat Islam lebih unggul dan lebih sempurna, itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa ala hataini al-qaidataini tunbana kullul mazaya wal fadail, dan berdasarkan dua pondasi ini maka akan terbangunlah semua kebaikan dan semua keistimewaan. Jadi tadi itu keistimewaan yang umat Islam khusus dan keistimewaan sama umat terdahulu juga dapat, cuman umat Islam lebih sempurna. Waqad jama'na hadzal mawdu'a fi hadza sifil mubarak, kata Abu Maliki, dan sungguh telah aku rangkum ini tema tadi tuh tentang dua keistimewaan itu di dalam buku yang berkah alladzi narju bihil qurba minallahi subhanahu wa ta'ala, yang aku berharap, kata Abu Maliki, dengan sebab ini kitab ini menjadi satu ibadah, satu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wazulfa ladaihi, dan semakin dekat aku kepada Allah, wal musyarakatu fid da'wah ilal khair, dan juga mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini aku ikut kontribusi dalam menyeru kepada kebaikan, wa taqribuhu ilal amilina, dan juga mempermudah atau mendekatkan orang-orang yang ingin mengamalkan ilmunya, wa hathuhum alaihi, dan juga sebagai penggerak atau pemberi penyemangat, sebagai pendorong kepada mereka orang-orang yang ingin mengamalkan dia punya ilmunya. Wa awwalu maziyatin balihiya ummul mazaya wal fadail rasidu hadhil ummah minal iman wa kamali yakiniha billah. Pertama kali keistimewaan, dan bahkan ini ialah pokoknya atau yang paling di atas dari keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Apa keistimewaan tersebut?
ialah keseimbangan atau kestabilan ini umat daripada dia punya iman. Jadi umat Nabi Muhammad ini yang paling tinggi keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka punya iman itu stabil, seimbang, enggak berat sebelah, dan juga kesempurnaan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasidul ummah al-Muhammadiyah minal iman, amma rasidu hadhil ummah minal iman fa'azimun wa nasibuha minhu kabirun. Nah, keseimbangan umat Islam ini daripada iman itu maka satu kemuliaan dan juga satu kehebatan. Wadzalika li'annaha tu'min bikulli kitabin anzalahu Allahu wa bikulli rasulin arsalahu Allahu wa bikulli malakin khalaqahu Allahu bila tafriqin baina ahadin. Nah, kenapa umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad, mereka dikatakan yang paling tinggi kemuliaan itu keseimbangan dalam keimanan? Karena umat Islam ini mereka mengimani semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Islam kan belajar tauhid tuh. Kita beriman sama semua kitab yang Allah turunkan. Kita beriman sama suhufnya Ibrahim, lembaran yang 10 yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Kita beriman kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil, tapi Injil yang benar, kepada Nabi Allah Musa. Kita beriman kepada semua itu. Tapi kalau mereka orang tidak beriman kepada kita punya kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Kita beriman Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka beriman nggak pada Al-Quran? Tidak. Nah, itulah dikatakan umat Islam itu umat yang seimbang dalam keimanan, nggak ada yang berat sebelah. Beriman semua sama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada semua Rasul. Kita beriman kepada semua Rasul. Yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 25. Kita beriman kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Sulaiman. Nah, kalau umat-umat yang Nasrani atau umat-umat Yahudi, mereka tebang pilih tuh. Mereka Nabi Sulaiman nama umat Yahudi dibilang bukan nabi, seorang raja. Nabi Muhammad dibilang bukan nabi, bukan rasul, ya, karena kalau mereka mengatakan Nabi Muhammad rasul dan nabi, mereka pasti beriman. Dan banyak nabi-nabi dan rasul-rasul dibunuh sama mereka orang Yahudi. Jadi mereka itu imannya pilih-pilih. Tapi umat Islam enggak, imannya stabil. Semua nabi, 25 rasul kita beriman. Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa kan nabinya orang Yahudi kalau kata mereka.
Nabi Isa nabinya orang Nasrani, kita beriman itu nabi. Tapi mereka beriman gak sama nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Enggak. Itulah yang dikatakan mereka imannya pilih-pilih. Kalau umat Islam enggak stabil. Kita beriman semua kepada para rasul, para anbiya yang telah Allah utus para rasul, dan juga beriman kepada semua malaikat. Kita beriman kepada semua malaikat yang wajib diketahui. Ada berapa malaikat? Ada 10. Ada 10, Jibril, Mikail sampai akhir. Tapi orang-orang kafir, mereka nggak beriman. Orang-orang kafir tuh mereka nggak demen sama malaikat Jibril. Mereka demennya sama malaikat Mikail. Tahu Mikail? Mikail. Katanya kalau Mikail ini malaikat yang pembawa rezeki. Kalau malaikat Jibril ini katanya suka yang membawa apa? Musibah. Kalau kata orang-orang kafir, gak demen mereka sama malaikat Jibril. Dan mereka lebih gilanya lagi, malaikat dikasih jenis kelamin. Kalau kita kan kagak belajar tauhid, malaikat nggak boleh dikasih jenis kelamin. Makanya kalau kita ngeliatnya tuh di film-film, malaikat jenis kelamin apa? Cewek. Dia pikir apa? Angel. Ngerti nggak Bang Slamet? Angel. Angel. Kalau kita kan kagak, malaikat kita nggak kasih jenis, karena memang tauhid kita nggak boleh malaikat itu kita kasih jenis kelamin. Nah makanya anak-anak kita perhatiin tuh, ajarin tauhidnya tuh. Yang mengatakan, kata ulama tauhid nih, yang mengatakan malaikat laki-laki jenis kelamin hukumnya apa? Hukumnya fasik, ahlu bid'ah. Tuh yang mengatakan malaikat itu berjenis kelamin laki-laki. Yang mengatakan malaikat jenis kelaminnya perempuan hukumnya kafir. Tuh kata ulama tauhid. Makanya kan kalau di film-film ini kan, di film-film apa yang kita tonton tuh, film-film luar tuh, mereka menggambarkan malaikat itu apa? Perempuan. Mereka bilang apa? Anak Tuhan. Nah, dalam umat Islam yang mengatakan malaikat berjenis kelamin perempuan hukumnya kafir. Dan kalau bingung laki-laki atau perempuan, akhirnya mereka menghukumi lebih parah lagi, transgender malaikat. Nah ini lebih kafir lagi nih. Jadinya malaikat itu kita umat Islam tidak boleh mengasih jenis kelamin. Kalau yang ngasih laki-laki hukumnya fasik bid'ah. Kalau yang ngasih jenis kelamin perempuan hukumnya kafir. Karena lebih parah lagi tuh. Kita malaikat kagak, umat Islam enggak. Umat Islam dalam ajaran tauhidnya nggak boleh kasih jenis kelamin sama malaikat. Wa hadza misdaqu qaulillahi ta'ala. Dan ini artinya umat Islam itu tidak membeda-bedakan kitab, nabi, malaikat, beriman semuanya. Dan ini merupakan kebenaran ucapan firman Allah Ta'ala yang berbunyi amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Nabi Muhammad beriman kepada Al-Quran min rabbihi, dari Tuhannya Allah. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, mereka percaya atau mengimani Al-Quran. Kullun amana billah, semua, artinya semua orang-orang yang beriman
mereka itu percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, dan para rusulnya, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan salah satu di antara rasul. Kita beriman semuanya dengan 25 nabi. Tapi kalau orang Yahudi, orang Nasrani, mereka pilih. Itulah kekurangannya mereka. Waqalu, dan mereka berkata, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan juga waqad umirna bil iqrar bihadihil haqiqah al-imaniyah al-iqadiyah qawlan wa i'tiqadan. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berikrar, mengakui kebenaran, keimanan, keyakinan secara ucapan. Nanti kita disuruh mengucapkan wa'tiqadan, dan secara keyakinan di dalam hati. Min qaulihi subhanah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, qulu amanna billah, ucapkan aku beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kita. Apa yang diturunkan kepada kita? Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Apa? Suhuf, atau lembaran yang 10 diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Wa Ismail, kepada Ismail anaknya, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat, anak cucunya, wa ma utiya Musa, dan juga kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Apa Nabi Musa? Kitab sucinya Taurat. Wa Isa, dan juga apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, Injil. Wa ma utiya nabiyuna, dan apa saja yang telah diberikan kepada para nabi-nabi min rabbihim, dari Tuhan mereka, la nufarriqu baina ahadim minhum, kita tidak membeda-bedakan salah satu di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kita hanya patuh, pasrah kepada dia, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah maksudnya umat Nabi Muhammad, imannya itu stabil, sempurna. Kita nggak pilih-pilih. Kita nggak yang enak sama kita pilih, yang enggak. Pokoknya apa yang datang dari Allah lewat perantara Nabi Muhammad, kita imanin. Nah, Yahudi, Nasrani kagak begitu. Dia pilih-pilih, yang mana yang enak dia ambil. Afarosiduna minal iman akbar min ghairina minal ladina yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Maka keseimbangan iman kita itu lebih besar daripada orang-orang selain kita, ada dari umat-umat selain kita. Jadi orang-orang yang beriman dengan sebagian dan juga kafir dengan sebagian. Yang ini diimanin, yang itu enggak diimanin. Nah, kita enggak begitu. Walihazal makna, kata Abu Maliki ini, oleh karena itu kanat qimatul muslim fil muwazanah a'la min qimati ghairihi. Maka harga atau nilai seorang muslim dalam timbangan itu lebih tinggi nilainya daripada orang kafir. Li'anna tafadula innama huwa bil iman, karena saling unggul atau seorang itu bisa lebih mulia itu berdasarkan keimanannya. Jadi kita nih, iman kita nilainya berapa? Contoh gampang,
iman kita nilainya tapi orang kafir nilai imannya satu. Kita beriman dengan nabi kita dan beriman juga dengan nabi mereka dapat contoh gampang nih ya. Dan mereka pengikut Nabi Musa atau pengikut Nabi Isa, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Maka iman mereka berapa? Satu. Berarti iman umat Islam lebih tinggi. Wa min huna jazalil muslim an yatazawwaja bil kitabiyah wa lam yajuz lil muslimah an tatazawwaja bi ghairil muslim li'annaha afdal minhu bi imaniha. Nah, dari sini diperbolehkan muslim laki-laki menikah dengan perempuan ahlul kitab. Jadi kalau misalnya seandainya masih ada nih sampai sekarang perempuan ahlul kitab, arti perempuan ahlul kitab ini perempuan yang ngikutin ajaran Taurat yang otentik, yang ngikutin ajaran Injil yang otentik. Kalau sekarang masih ada gitu, cuman kan sekarang udah udah ditahrif, udah diubah-ubah, dirubah-rubah. Ini seandainya perempuan yang ngikutin ahlul kitab, seorang perempuan yang ngikutin ajaran Taurat atau yang ngikutin ajaran Injil yang masih otentik ada sampai sekarang, maka laki-laki muslim boleh menikahinya. Itu boleh, laki-laki muslim. Tapi kalau perempuan muslimah, ingat nih, perempuan muslimah itu dilarang atau tidak boleh menikah kepada laki-laki yang ahlul kitab tadi. Nggak boleh. Kenapa? Karena perempuan muslimah kedudukannya lebih tinggi keimanannya, karena 2:1. Laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahlul kitab, tapi perempuan muslimah tidak boleh menikahi laki-laki dari ahlul kitab. Kenapa ya? Karena kedudukan perempuannya lebih tinggi. Karena kan tujuan perkawinan ini harus ada chemistry, harus ada saling sepadan, saling sama-sama akur. Ntar kalau perempuannya lebih tinggi derajatnya, laki-lakinya di bawah, ini nanti hubungan rumah tangga biasanya nggak bagus. Amma imanuhu fa'an qasmin ha'tu, imannya laki-laki ahlu kitab itu lebih kurang daripada imannya perempuan yang muslimah. Karena perempuan muslimah itu mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan mereka juga beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi kalau perempuan laki-laki dari ahlul kitab, dia beriman gak sama Nabi Musa? Beriman. Sama Nabi Muhammad beriman gak? Kagak. Dia nggak beriman. Makanya iman dia lebih rendah daripada imannya orang Islam. Wa hunaka ma'nan akhar, dan juga di sana ada makna yang lain fi hadzal bab, dalam bab ini, wa huwa annal muslim idza tazawwaja bin nasraniyah awil yahudiyah. Jadi kalau ada orang muslim laki-laki nikah dengan perempuan Nasrani yang ahlul kitab atau Yahudi yang ahlul kitab, zakarat nabiyaha fa innahu yusalli wa yusallim alaihi ma'al ihtiram wa ta'dhib wa takrim. Jadi kalau ada laki-laki muslim udah nikah sama perempuan yang Nasrani ahlul kitab atau Yahudi yang ahlul kitab,
ketika itu perempuan lagi nyebut nama nabinya, maka kita dianjurkan salawat kepada nabinya. Dia nyebut, saya punya cerita nabi saya Nabi Musa. Nah kita bisa tuh dianjurkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah selawat kita kepada nabi dia dengan penuh penghormatan dan pengagungan. Bikhilafi ma idza tazawwajatil muslimah bi yahudi aw nasrani fa innaha idza dzakarat nabiyaha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yab'ud an yasubbahu aw yastumahu zawjuha aw alal aqal an la yarda bidzalik wa la yaqa minhu mauqi ar-ridha wal qabul. Nah berbeda dengan kebalikannya. Ada seorang perempuan muslimah nikah sama laki-laki yang ahlul kitab, bukan kafir ya, ahlul kitab. Ketika si perempuan ini lagi cerita tentang Rasulullah, kira-kira apa reaksinya? Pasti dia akan apa? Mencacinya. Pasti dia akan marah. Paling minim kata Buya Maliki, ini orang suaminya enggak senang apabila disebutkan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah makanya umat Islam ini diberikan keistimewaan apa? Dia punya iman itu apa? Stabil, enggak kurang sebelah, enggak berat sebelah. Jadinya kalau ada orang muslim laki-laki nikah sama perempuan ahlul kitab, nah hukumnya boleh. Tapi sebaliknya kalau ada kalau ada laki-laki dari ahlul kitab menikahi perempuan yang muslimah, hukumnya enggak boleh. Kenapa? Karena imannya dia satu. Makanya umat Islam boleh nikahin sama perempuan ahlul kitab ya, karena kita beriman kepada siapa? Dia punya nabi. Tapi kalau dibalik nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah. Nikmat yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan iman kita enggak pilih-pilih. Kitab yang diturunkan oleh Allah kita imani semuanya. Rasul kita imani semuanya. Malaikat kita imani semuanya. Kita imani yang datang dari Allah, kita imani semuanya. Nah, kalau orang-orang Yahud wan Nasrani itu mereka pilih-pilih. Mana yang kira nabinya enak dia imanin, yang nggak enak dia apa? Dia kufurin. Kitab begitu juga, malaikat begitu juga. Nah itulah makanya imannya umat Islam lebih tinggi daripada daripada imannya orang kafir. Ibarat gampangnya 2:1. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.